Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Wardah Sartika dengan NIM 2020201090 kelas PGMI 3. Ini adalah video praktik mengajar bahasa Indonesia kelas 2 SD guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu Ibu Hani atau Soliha MPD. Simak terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, coba ibu minta kalian cek di sebelah kanan kirinya, kira-kira siapa temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita diberi Allah nikmat kesehatan, maka jangan kita sia-siakan. Jadi anak-anak belajar harus dengan semangat, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anakku, yuk kita bernyanyi nama-nama jari dulu agar kita lebih semangat belajarnya. Oke, 2, 3, mulai. Ini namanya jari apa? Jempol. Ini namanya jari apa? Jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar tidak ngompol. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Ini namanya jari apa? Telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar tidak ngantuk. Ini namanya jari apa? Tengah. Ini namanya jari apa? Tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar tidak lengah. Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar tidak nangis. Ini namanya jari apa? Kelingking. Ini namanya jari apa? Kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar tidak keliling. Oke, tepuk tangan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kosakata. Di buku paketnya halaman 25. Coba anak-anakku buka halaman 25. Adit, jangan ngobrol dulu. Buka buku paketnya. Tadi kan sudah nyanyi. Kalau belajar tidak boleh lengah. Yo, buka dulu ya sayang. Sudah ketemu? Sudah? Pintar. Nah, kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata yang berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kita dapat menemukan kosakata dalam teks atau bacaan ya. Nah, contoh kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih ya, ialah bersih, yaitu bebas dari kotoran. Sehat, yaitu keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Penyakit, yaitu gangguan kesehatan. Oke, setelah kita memahami tentang kosakata, sekarang kita akan belajar tentang menulis cerita berdasarkan informasi pada gambar. Dan informasi dapat kita peroleh dengan mengamati gambar dan kemudian kita dapat menyajikan dalam bentuk cerita. Oke, nih
Berikut ini langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Yang pertama ialah amati gambar dengan seksama. Yang kedua ialah tentukan tema atau topik gambar dan cari beberapa kalimat. Ketiga, rangkailah beberapa kalimat menjadi sebuah karangan yang utuh. Oke, anak-anak, gambar apakah ini? Gambar apa, Raisa? Ya, betul. Ini adalah gambar halaman. Sekarang waktunya kita latihan ya. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar ini? Ibu beri waktu 5 menit ya. Ini gambarnya. Nah, informasi apa, Raisa, yang kamu dapat di gambar yang diamati ini? Apa? Halaman yang bersih? Iya, pinter. Ditanami bunga? Oke, good job. Terdapat ayunan? Iya, pinter anak ibu. Terdapat meja dan kursi? Iya, bagus sekali ya. Oke, kemudian informasi tadi dapat kita rangkai menjadi sebuah karangan. Dan inilah hasil karangannya. Nah, halaman rumah yang bersih. Selain membersihkan rumah, halaman rumah juga penting untuk dibersihkan. Di halaman terdapat tanaman-tanaman agar lebih indah dan enak dipandang. Nih, bunga-bunga ya. Oke, selain tanaman, dapat juga ditambah tempat duduk hingga ayunan untuk bersantai. Oke, halaman rumah yang bersih dapat dijadikan tempat untuk bersantai dan tentunya menjadi lingkungan yang sehat. Oke, sekarang kita beralih belajar menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan yang tidak sehat ya. Kebalikannya dari lingkungan sehat tadi. Oke, anak-anakku, kita harus menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang tidak bersih dapat mengundang penyakit. Dapat mengundang apa? Penyakit. Oke, sekarang mari kita perhatikan percakapan antara Cica dan kecoa ini. Cica bertanya, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa?" Kecoa menjawab, "Karena ulah manusia selalu membuang sampah ke sini." Cica bertanya lagi, "Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" Kecoa menjawab, "Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman." Nah, Cica menjawab, "Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat." Siapa yang setuju? Iya, pintar, setuju semua. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tuh, di bawah meja Wildan ada sampah. Ketawa. Nanti dibuang ya sayang. Oke. Sekarang kita latihan menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan tadi ya. Nih, soal pertama. Apa isi percakapan Cica dan kecoa? Coba Bunga jawab. Pinter, membahas sampah berserakan. Oke, soal kedua, mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Adit jawab coba. Ya, bagus, karena manusia selalu membuang sampah sembarangan. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana pendapatmu dengan sikap Cica dan kecoa? Coba Aditya jawab. Setuju, karena kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Soal keempat, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Apa ayo? Pinter, mengambilnya lalu membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak ibu semua pada pinter ya. Oke, pertanyaan terakhir, coba Namira jawab. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Iya, pinter, menegurnya agar membuang sampah pada tempatnya. Pinter-pinter semua ya, anak-anak ibu.
Selanjutnya, kita belajar menulis informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan ya. Oke, setelah melakukan pengamatan pada gambar, kita dapat menuliskan hasil dalam bentuk laporan sederhana. Oke, laporan sederhana dapat disajikan dalam laporan singkat. Oke anak-anak, Ibu berikan tugas ya membuat laporan tentang gambar ini seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, gambarnya. Oke, sebelum membuat laporan perlu memperhatikan dulu ya gambar ini. Apakah anak-anak Ibu semua sudah paham? Alhamdulillah. Apa? Raisa mau nyanyi? Boleh. Nyanyi apa? Kita nyanyi sama-sama. Topi saya bundar. Oke. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, pinter anak-anak Ibu. Kelas 2B pinter semua ya. Oke anak-anakku, duduk yang rapi. Rapikan bukunya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, itu tadi teman-teman. Apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.